Menyusul terbitnya surat jalan untuk buron kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, Kapolri Jenderal Idam Aziz mencopot Brigjen Prasetyo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri. Brigjen Prasetyo Utomo dimutasi ke Mabes Polri dan ditahan selama 14 hari ke depan untuk mempermudah pemeriksaan yang bersangkutan oleh Propam Polri. Dari pemeriksaan awal, lulusan Akpol tahun 1991 diketahui mengeluarkan surat jalan bagi Joko Chandra atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan. Yang bersangkutan BJPPU ini dimutasikan ke Pati Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan. Dan kemudian pemeriksaan belum selesai. Ini nanti akan kita tambahkan kembali. Dan mulai hari ini juga BJPPU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari. Bahwa dalam pemeriksaan itu yang bersangkutan adalah inisiatif sendiri. Dan kemudian dia melampaui kewenangan tidak lapor kepada pimpinan, tidak izin. Terkait terbitnya surat jalan Joko Chandra yang belakangan mulai terang, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku tidak tahu-menahu. Jaksa Agung justru menyoroti soal hilangnya red notice dari Interpol. Padahal seharusnya red notice berlaku hingga Joko Chandra tertangkap. Kejaksaan Agung masih mendalami informasi keberadaan Joko Chandra, termasuk menelusuri bagaimana cara buron Kesi Bank Bali itu bisa membuat KTP elektronik di Indonesia. Yang sebenarnya red notice kan nggak ada cabut-mencabut, selamanya sampai ketangkap. Tapi nyatanya ya itulah, sampai saat ini belum ada laporannya lagi. Untuk keberadaannya kan info terakhir kan di Malaysia dan di Indonesia. Itu seperti apa, Pak? Ya, kita baru informasi, kita belum bergerak lagi. Tapi masih kalau bergerak juga kita masih. Ini sekarang warga negara mana si Joko Chandra juga kita nggak tahu. Nyatanya beredar tahu saya surat jalan itu. Oh, tidak tahu, Pak? Tidak tahu surat jalan. Tapi katanya surat jalannya ke Pontianak, Pak. Keluar masuknya Joko Chandra di Indonesia dengan leluasa untuk membuat sejumlah dokumen dan pengajuan peninjauan kembali atas kasusnya menampar wajah penegakan hukum di Indonesia. Setelah geger penerbitan KTP-nya, terbitnya surat jalan untuk Joko Chandra mengelinding makin jauh setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan foto surat jalan ke Komisi 3 DPR Selasa lalu. Dalam surat itu, termuat data perjalanan Joko Chandra sebagai konsultan dan terbang menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Pontianak 19 Juni 2020 dan kembali ke Jakarta 22 Juni 2020. Dalam rapat dengar pendapat bersama Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Komisi 3 DPR pun mempertanyakan lemahnya pengawasan pihak imigrasi hingga Joko Chandra leluasa masuk ke Indonesia. Komisi 3 DPR menilai lolosnya pembuatan paspor dan KTP elektronik untuk Joko Chandra melibatkan sejumlah orang dan instansi. Komisi 3 DPR pun berencana membuat pansus untuk mengungkap peristiwa ini. Komisi 3 akan mengadakan rapat gabungan ya dengan seluruh penegak hukum dan juga instansi penunjang penegakan hukum. Dalam hal ini imigrasi. Dan untuk itu kita akan jadwalkan secara khusus ya soal itu. Bahkan tadi diusulkan untuk membentuk pansus Joko Chandra yang tentu nanti kami akan rapatkan dulu secara internal ya. Oke. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah melempar wacana untuk mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor dengan melibatkan Kejaksaan, Polisi, KPK, Kemenkumham, dan Kemendagri. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tim serupa pernah dibentuk, namun efektivitasnya dinilai sejumlah kalangan kurang maksimal. Yang jelas, hingga kini Joko Chandra dan belasan koruptor kakap lainnya masih melenggang bebas, tak tersentuh hukum di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.